Halo, salam jumpa lagi dalam Bibir Pas-Pasan, bincang-bincang ringan pasukan pastoran. Selamat menyaksikan. Saat ini saya bersama dengan narasumber Angel dan Frater Ferdi. Sapa mereka. Halo Angel. Halo. Halo Frater Ferdi. Dan ternyata ada satu tamu khusus kita, Helen Brigita Kandowangko. Dia mahasiswi semester 1 di Unika de La Salle Manado. Wan Lasalian, semboyan mereka. Jadi pertanyaan untuk Helen. Helen rajin berdoa rosario. Kapan waktunya Helen berdoa rosario? Ya, berdoa rosario itu setiap bulan Mei dengan Bulan. Oktober. Oh, jadi bulan Mei dan bulan Oktober. Oke. Nah, adakah saat-saat lain? Ada. Nah, kira-kira pada saat-saat apa itu? Sesuai pengalaman? Seperti kalau ada orang ulang tahun atau Oh, ada. syukur itu Tetap ada kesempatan itu. doa. Terima kasih Helen atas bincang-bincang ringan ini. Mudah-mudahan juga memberi support dan semangat untuk teman-teman OMK lain supaya lebih mendekatkan diri. Jadi bukan cuma terpaku pada bulan Mei dan bulan Oktober, tapi juga pada saat-saat ketika kita membutuhkan Bunda Maria dekat dengan kita atau kita pun mendekatkan dirinya. Oke. Jadi malam hari ini ada pertanyaan yang mewakili seluruh umat. Itu apa arti dari rosario sebenarnya? Rosario, bahasa Latin. Bahasa Latin. Rosa artinya bunga mawar. Rosa, bunga mawar. Jadi kalau diartikan secara Arabia, rangkaian bunga mawar. Jadi kalau rosario artinya rangkaian atau untayan. Kita merangkai bunga mawar untuk Maria. Oke. Jadi doa-doa kita diandaikan sebagai bunga mawar yang kita persembahkan, kita rangkai, kita persembahkan kepada Bunda Maria. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa bulan Oktober secara khusus dibilang atau diangkat, ditentukan sebagai bulan rosario untuk dalam gereja Katolik? Jadi seluruh bulan Oktober itu menjadi Bulan rosario. Nah, itu ditetapkan oleh Paus Leo ke-13 itu pada abad ke-18, itu pada tahun 1883. Pada saat itu ditetapkan Oktober sebagai seluruh bulan Oktober sebagai bulan rosario. Seluruh bulan Oktober dipersembahkan untuk rosario Ya, Paus oleh Paus Leo ke-13. Leo 13. Oke, jadi sampai di situ memang keterkaitan satu sama lain karena memang ada peristiwa kemenangan di tanggal 7 Oktober, kemudian ada pesta Maria Ratu Rosario, kemudian sudah itu berkembang perayaan ini dan bulan Oktober secara umum dijadikan sebagai bulan rosario. Ya. Jadi demikian penjelasan singkat dari bincang-bincang ringan malam hari ini. Angel, mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai perayaan ini atau ada hal lain? Saya mungkin cara kita berdoa rosario pada bulan rosario ini kan, mungkin ini pertanyaan. Ada orang bilang begini, bagaimana cara berdoa rosario? Apakah harus dengan rosario atau rosario artinya yang rosario yang kita miliki, rosario yang manik-manik rosario, atau kita juga pakai kalung rosario. Apakah berdoa rosario itu wajib menggunakan rosario atau bagaimana? Ini juga Pastor. Jadi maksudnya memang rosario itu membantu orang supaya fokus kan? fokus berdoa, terus tahu dong peristiwa keberapa, salam Maria keberapa kali. Cuman sekarang memang rosario ada yang kalung, ada yang cincin. Jadi semua itu untuk memudahkan orang mau berdoa. Jadi apakah wajib untuk menggunakan rosario ketika berdoa rosario atau ada kalau memang tidak seandainya lupa rosario
sebenarnya atau dimanapun orang berada tidak harus dengan rosario sih Pastor. Jadi tidak, maksudnya kalau ada silahkan, tapi kalau tidak ada pun tidak masalah. Tidak masalah. Artinya Pastor. lebih penting berdoa rosario meskipun tanpa kalung rosario atau gelang rosario, daripada ada rosario tapi tidak berdoa. Boleh sharing Pastor. Jadi Ah. kali ya kalau di perjalanan kan terus atau di mana kalau orang suka mau berdoa, biasanya kalau memang tidak ada rosario orang boleh pakai tolong tangan sendiri. Ya, rosario Jadi, tanpa menggunakan tanpa bahan menggunakan- rosario tapi bisa menggunakan jari tangan atau Jadi jari-jari. kan terang perwas tadi ada 33 begini toh. 3, 6, 9, 12. Jadi Bapak kami Salam Maria 10 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kemuliaan. Oh, jadi menggunakan ruas jari. Jadi Iya. jari juga bisa menjadi sebuah rosario, untayan rosario. Jadi, terima kasih atas sharing yang baik ini karena berguna untuk mereka yang mengeluh-mengeluh tidak punya rosario dan akhirnya tidak berdoa karena katanya nanti tidak fokus dan bisa hilang. Nah, ini masukan yang baik, ringan tapi berguna untuk umat sekalian. Jadi terima kasih, selamat menimba ilmu yang baru, selamat berdoa, berdevosi rosario di bulan Oktober ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dalam bincang-bincang ringan pasukan pastoran. Dah. Hai. Bagaimana tanggapan Helena bincang-bincang kita pada malam hari ini? Apa ada tambahan atau ajakan dari mewakili seluruh OMK khususnya di Paroki Santo Yohanes Penginjil Laikip? Ada mau bilang sesuatu untuk OMK? Lagu Jawa Tengah ada setiap hari. Oke, terima kasih.